Oke, ketemu lagi sama gua. Kali ini gua akan ngelanjutin kerjaan yang kemarin. Ya, kenapa ini gua rekam? Ada minimal ada dua faktor. Yang pertama ada yang nanya gimana main di search engine ya, sama ads. Gua terus terang gua main di dua itu. Gua bukan tipe yang full, belum yang 100% main di organic traffic ya, karena Indonesia masih bayarnya masih terlalu murah, beda banget sama di luar. Kenapa di luar SEO itu mahal? Karena iklan per klik itu mahal ya, jadi bisa $1 sampai $7 per klik. Itu sebabnya SEO di luar itu cukup cukup menjanjikan gitu ya. Sayangnya gua nggak belum sayangnya gua atau banyak yang lain juga belum belum mahir ya bahasa asing. Nah, satu lagi itu dua mata uang. Jadi kalau kita mahir bahasa Inggris juga lo ada dua pilihan. Lo ngerjain SEO buat orang lain atau lo ngerank keyword lo uh, untuk konten bahasa asing. Karena nanti kalau iklannya bagus, ya sebenarnya lu bisa hidup gitu. Walaupun sehari cuma satu klik gitu. Karena satu klik misalnya $7, berarti kan udah 150.000 tanpa lo harus berusaha payah untuk bolak-balik. Kalau kerja ya kerja, kalau misalnya lu ngerjain apps ya lu bergelut dengan coding seumur hidup gitu, apalagi kalau lu nggak naik-naik jabatan gitu ya, atau nggak naik gaji lah. Jabatan mungkin nggak penting juga, yang penting gajinya sama gitu. mau mau posisi lu jadi operator tapi kalau gajinya sama direksinya kan nggak ada masalah juga. Oke, gue lanjut. Hari ini gue akan jelasin tadi ya, karena ada yang nanya bagaimana main di SEO. eh, yang satu lagi karena klien gue juga nanya apa itu Hreflang. Sebenarnya gue sendiri nggak terlalu ini ya tadi, karena kosnya di Indonesia masih cukup murah ya. Gue lebih tertarik sama Pet Ads. Yang penting lu nguasain betul gimana caranya, dan kalau lu butuh jasa gue, lu bisa kontak gue di 0818385925 ya. Gue yang setting, cuma akun iklan tetap pakai akun gue. Itu yang ngebedain ya. Di akun gue punya settingan tertentu. Ya tools lain sebenarnya gue juga bisa juga, mau email marketing, mau bot, mau ya macem-macem lah. Cuma gue lebih tipe orang yang ya udah, konsumen maunya begini gue ikutin. Tapi kalau emang boleh milih, gue lebih milih ya udah goalnya apa, sales, ya udah kita fokus di sales gitu, bukan di ini. Sebelum gue lanjut, gue akan jelasin dulu yang kemarin ya. Ini hasil yang gue ubah sedikit nih. uh, Sekarang dia kalau di Google dia udah naik ya, ini naik satu halaman. Tapi kalau di Bing gue terkejut juga sih. Dia dari halaman 11, 12, 13 ya. Sekarang lu bisa lihat nih. Gue nggak tahu di tempat lo apakah keluar hasil yang sama. Kalau di tempat gue ya, dia sekarang keluar di halaman pertama nih. Tuh, dari halaman 11, dari perubahan yang kemarin, yang videonya kalau lu udah tonton, sebagian itu yang gue lakuin. Jadi kalau lo merhatiin sebenarnya cuma berkutat di wilayah itu aja sih. Jadi sekarang ini sudah ada di halaman pertama untuk di Bing. Nanti balik lagi kalau ada yang nanya gitu kan, misalnya Bing siapa yang make gitu. Oke, sebagian masih ada yang make. Tapi bagaimana Bing itu mempengaruhi yang ada di Google, itu ada hubungannya. Nah, kalau lu pengen tahu lebih jauh, lu bisa tetap ikutin channel gue, atau lu ping, atau lu komentar di kolom di bawah, atau lu ping gue, atau lu yang paling gampang adalah lu hire jasa gue. Oke, sekarang udah selesai. Di sini baru naik satu page. Di sini
lompat dia dari 11, 12, 13, 14, kemarin naik lompat ya jadi 4. Sekarang gue terkejut juga, dia ada di halaman pertama gitu ya, ada di halaman pertama nomor 1, 2, 3, 4, nomor 4 gitu. Hanya dengan sedikit perubahan gitu ya. Nah sekarang yang mau gue lanjutin adalah soal Hareflang. Jadi dulu itu nggak serumit ini, mungkin karena dulu juga Google mungkin belum terkenal sekarang ya, atau Google sudah terkenal tapi di Indonesia masih belum begitu terkenal. Begitu juga gua mungkin ya, gua juga masih baru, dan gua bukan punya akun YouTube juga mungkin 2009-an ya. Akun gua terakhir yang gua buat itu sekitar 2011, yang gua kemarin ada di video gua, lu bisa lihat, yang gua udah punya nama sendiri tahun segitu, tapi gua nggak tahu itu bisa ngasilin duit. Jadi gua nggak pernah kepikir dapat penghasilan dari AdSense, sehingga nggak gua urus gitu ya. Sekarang gue udah mulai bikin konten, tujuannya bukan untuk itu cuman bonus lah, ya kan. Walaupun ada niat juga gue dapat penghasilan dari AdSense, jujur aja, karena karena mungkin itu salah satu passive income gue kalau nanti jalan ya. Dan terima kasih lu nonton video ini. Satu lagi adalah gue berpikir kenapa gue urus dari sekarang. Gue masih punya waktu sekitar 15, 16, 17 tahun lagi sebelum waktunya gue pensiun. Karena usia gue udah sekitar 38 ya. Uh, tapi ada hal lain yang pengen gue sampaikan adalah gue bikin video karena ya selain karena kerjaan ada yang nanya, ya karena berbagi itu juga menurut gue ada baiknya. Satu lagi adalah mungkin ini juga bisa dipakai kalau anak gue suatu saat perlu gitu. Nah yang selanjutnya adalah Hareflang. Jadi waktu dulu ya, lu nge-search keluar dari mana aja seluruh dunia mungkin. Nah sekarang enggak. Sekarang itu sudah mulai karena mungkin user yang makin banyak, ada yang komplain dan lain sebagainya. Kita nggak tahu feedback di belakang layar ya, karena usernya banyak banyak banget gitu ya. Mulailah keluar yang namanya search lokal. Ya, gue nggak tahu sejak kapan keluarnya. Mungkin orang-orang yang belajar teori dan kerjaannya ngajar gitu ya. Dia tahu kalau gue kan nggak. Gue aslinya tadinya usaha, gue nggak peduli apapun bentuknya. Yang gue tahu adalah gue jualan, closing, masih ada margin, selesai. Gue nggak terlalu peduli gimana teknisnya gitu, apalagi berdebat dengan ini dan itu gitu ya. Nah ternyata makin kesini yang kemarin gue bilang makin kompleks gitu ya. Lo lihat ya, gue buka ini ya, terus ini ada, dan ini gue buka nih. Nah ini sekarang agak berubah ya. Kalau kemarin itu dia ada gininya nih, ada in gitu ya, ada ID gitu ya. Ini tuh ada hubungannya sama eh, sama search engine. Nah, gimana cara taunya? Dia dilihat di sini nih. Coba kita buka view source. Coba nih tanpa HTTP mau nggak? Oh mau. Ya, dia ada di sini nih, lang and ada yang lang. Contoh mana lagi ya? Kita buka yang ini nih. Ini apa nih? Kita buka lang and US. Apa sih impactnya ini? Jadi kalau kita buka ini biasanya ya, kalau dia language-nya Inggris, di situnya Inggris, maka ini nggak keluar nih biasanya nih, Indonesia Inggris translate gitu ya. Tuh, ini kan Inggris dia langsung berubah tuh.
Jadi nulis bahasa Indonesia aja sebenarnya kalau kalau strukturnya sesuai sama grammar ya nggak terlalu sulit, karena tinggal klik di sini nih, terus dia juga pasang at this ya, dan lain sebagainya lah. Intinya ada hubungannya sama di sini nih. Nah, satu lagi adalah, nah, coba kita buka ini, view view source. Nah, di sini lo bisa lihat nih ada length ID ya. Nah, kalau yang sudah web global kayak entrepreneur.com ini, lo akan lihat dia 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 dibuka dari macam-macam negara nih, sehingga dia banyak 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 eh, referensinya. Ini kalau diklik kan juga juga ngeluping ke tempat yang sama, cuma kontennya disesuaikan tuh dengan negara di mana dia dibuka nih, misalnya in India gitu ya. Ini EU berarti kan unit European Union ya, Eropa lah, Eropa, Eropa ya. Nah ini ID nih, ini nih, and ID tuh. Ini ada Hong Kong, ada Cina, ada AU ini kode negara nih, AU tuh Australia dan lain sebagainya. Jadi hari ini yang akan gue buat adalah ini, ya. Jadi dia ada in, ada EU, ya. Ya, dia akan ngelooping berdasarkan lokasi. Ini juga nanti ada hubungannya sama CDN dan lain sebagainya. Intinya sih kalau apa apa fungsinya, tahu IP, tahu IP ya mungkin ya. Kalau di internet mungkin itu bisa bantu kita untuk ngurusin CDN, bikin logic CDN gitu. CDN tuh Content Delivery Network, sehingga orang dari sini yang buka ya udah dia di route ke sini. Oh, orang dari Indonesia yang buka, oh dia akan di loop arahnya ke sini. Oh, orang begitu juga di search engine, nanti juga dia akan keluar begini sesuai konten lokal tersebut gitu. Nah, hari ini gua akan lakuin itu. Tadi lo udah lihat karena ini nih. Nah, cuma karena web ini fokus pasarnya adanya di Indonesia dan gak ada hubungannya sama AdSense, ini juga bukan majalah, ya gue lebih fokus nyarinya di sini. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya, ada tapinya. Tapinya apa tuh? Tapinya tuh gini. Jadi kemarin gue ngerjainnya kan karena pakai apa ya, pakai HP ya, jadi gue 3 kali salah. Eh, jadi gue 3 kali salah nih. Pertama blok, belakangnya blok lagi. Yang kedua, yang pertama tulisnya udah jadi. Yang kedua blok, eh, garis miring blok. Jadi blok .bocor.id garis miring blok. Yang ketiga harusnya ID nih, gue pengen ngejar ini nih, NID. Jadi kalau di belakangnya ini kayak gini lah, ini in ya, ini kan India. Ini ID gue malah bikinnya in, mana udah jadi lagi. Tapi ya udah, ya itulah sebuah proses pekerjaan yang harus gue kerjain. Jadi ini akan gue hapus, gue ubah jadi ID ini. Oke, sekian dulu dari gue. Terima kasih sudah nonton video ini. Ini tentang hreflang atau
gimana caranya lu lokalisasi, bukan lokalisasi, melokalkan SEO berdasarkan asal negara itu. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya.